Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi channel lihat bisa lagi. Semoga langsung sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya guys ya. Hari ini hari Senin, Kaisam itu libur, tapi Kaisam itu sempetin ngobrol sama kalian. Kaisam itu liburnya siang ya guys ya. Ya jadi ya ngoceh dulu deh sama kalian. Aduh, gimana guys ya, sehat? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Yang lagi sakit juga Allah sehatkan, yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan, yang masih galau semoga Allah bahagiakan hatinya. Amin. By the way, hari ini kita bahas apa? Ada ya guys ya, teman kita yang biasanya anak baru, ini harus tahu. Kalau misalkan kalian baru masuk ke rumah majikan Hong Kong, kalian harus diet besar-besaran. Kok bisa kayak Sam diet besar-besaran? Iya, kita tidak boleh berekspektasi majikan di Hong Kong itu akan memberikan makanan yang cukup layak ya guys ya untuk kita. Ceritanya guys, ayo kita bahas ini. Banyak kasusnya di mana uang makan ya yang masih tidak manusiawi di Hong Kong. Apakah banyak kak? Banyak. Saking iritnya kita kadang dikasih kepala ikan aja guys. Kayak itu sampai lucu ya Allah ya guys ya. Semoga ini didengar oleh pemerintah Indonesia di mana kita itu makan pak pakai duit kita sendiri. Jadi kadang gaji kita itu tekor, sedangkan keluarga di rumah taunya kita di sini itu gajinya 10 juta, ya kan? Boro-boro 10 juta. Yang ada kita di sini untuk bertahan hidup ya mengeluarkan biaya makan sendiri yang seharusnya menjadi tanggung jawab bos kita. Oke, ayo guys. Kayak di Sam, saya itu mau mengeluhkan. Kenapa mengeluhkan? Kenapa? Teman saya baru kerja di sini kak, 2 bulan. Kasihan kak, kalau nggak dikasih ceker satu makannya itu apa namanya roti 1 lembar atau kepala ikan sama dagingnya itu sedikit banget kayak di Sam. Akhirnya dikirim tuh guys gambarnya. Yang kayak Tisam lihat itu ternyata ikannya itu memang ikan mahal di Hong Kong. Ikan tong seng pang gitu loh guys. Yang satu ekornya itu $100 ya kan. Nah itu kan memang mahal ya guys ya. Nah jadi mungkin majikannya kepalanya aja itu udah mahal untuk pekerja migran ya kan. Tapi untuk kita ya guys ya yang biasa makan nasi 1 mangkok gitu ya guys, 1 piring atau nasi kuning 1 bungkus, ya kepala ikan itu aja tidak manusiawi ya kan. Ini sudut pandang yang berbeda antara majikan sama pekerja migran. Untuk itu kita harus belajar banyak nih ya guys ya, bahwa hidup di Hong Kong itu memang makan itu cuma makan malam aja ya guys ya. Mereka itu kadang kalau siang itu cuma makan mie ya, apa namanya lunchnya itu ya, jarang makan nasi itu. Oke, jadi pekerja migran ini kan lemes ya guys ya, udah gaji dipotong untuk potongan PT ya guys ya. Dia juga gaji cuma nerima beberapa $100 ya guys ya. Untuk libur, udah dikasih libur juga kan, disuruh libur, ya kan bingung. Gimana cara mengatasinya kayak Tisam? Buat teman-teman kayak Tisam yang mau datang ke Hong Kong, kayak Tisam masih tahu ke kalian bahwa keadaan seperti ini apakah banyak? Banyak. Makanya sebelum kalian ke Hong Kong, kalian harus siapkan mental dan ingat nih, kalau misalkan kayak Tisam itu pernah berbagi satu kisah di mana makanan itu di Hong Kong yang memiliki majikan yang mafon ya guys ya, yang nggak sehat-sehat amat, yang nggak kenyang-kenyang banget gitu ya guys ya. Jadi bisa jadi diet besar-besaran kalau kalian pertama kali kerja di Hong Kong, belum punya gaji untuk bisa memenuhi makanan kita sendiri ya guys ya. Makanya banyak nih teman-teman kita yang dari Indonesia ya guys ya, membawa lemak ke Hong Kong, nyampe di Hong Kong drastis banget turunnya. Ya, anggaplah guys kalian diet itu, keluar itu lemak. Ya, jadi tetap bersyukur walaupun apapun yang terjadi di sini. Ya, tidak dijadikan ngeluh ya guys ya. Nah, sudut pandang aja nih yang harus kita rubah supaya kita bisa bertahan hidup di Hong Kong. Nah, kalau misalkan kejadiannya seperti ini ya guys ya. Dikasih telur, biasanya dikasih telur, dikasih mie ya guys ya. Ya tapi harus ngirit gitu. Otomatis kan kita butuh makan ya guys ya, kurang makan. Sedangkan gajian kita juga harus nunggu 1 bulan dulu, itu pun sisanya aja. Nah, untuk bisa menghadapi kerasnya Hong Kong seperti ini ya guys ya, apa yang harus kita lakukan sebagai pekerja migran yang baru datang di Hong Kong? Apakah kita harus mengeluh, harus lapor ke agent, atau harus lapor ke KJRI, atau harus lapor ke labor? Oke, yuk kita bahas. Kalau kejadiannya ini terjadi sama kalian, kayak Tisam hanya memotivasi diri kamu untuk berani ngomong sama majikan. Ya, ngomong sama majikan. Majikan, maaf, saya makannya apa ya? Tanya seperti itu. Kalau misalkan majikan itu tuh ada telur tuh, makan. Ya sudah, kalian makan telur itu. Kalau misalkan setiap hari telur terus kayak Tisam gimana? Ya mau nggak mau, kita harus berdamai dengan keadaan dulu guys. Karena kalian itu masih baru ya guys ya. Terus ya kayak Tisam keluar bisul, kayak Tisam makan telur terus nggak apa-apa, bertahan aja dulu. Kita ikuti dulu cara ikut sama majikan ini gimana guys. Lihat caranya majikan ini memperlakukan kita gimana. Kalau misalkan dikasih endogmi aja ya udah jalani dulu sampai kalian punya gaji ya guys ya. Sampai kalian punya gaji, bertahan di situ. Kalau misalkan telur sama minyak habis nih belum 1 bulan, kamu harus berani ngomong sama majikan, bos
telur habis, mie habis, saya makan apa ya? Kamu harus tanya, jangan diam, jangan menahan lapar. Karena apa? Hak kamu dapat makan. Nah, kalau misalkan kejadiannya dikasih ceker satu, kalau makan malam, dikasih tulang, tulang durinya aja, terima dulu sampai kamu gajian. Walaupun itu tidak manusiawi. Ini untuk melatih kalian untuk bisa bertahan dengan majikan ya guys ya. Terima dulu, nggak apa-apa. Sambil dalam hati berdoa, ya Allah lembutkan hati majikan saya, ya Allah lembutkan hati majikan saya. Semoga memberikan yang lebih dari ini. Terus saja berdoa seperti itu guys. Jalani, kuat. La haula wala quwata illa billah. Sholawatin terus ya. Apakah kita boleh mengeluh kak? Boleh, mengeluh itu wajar. Kamu boleh cerita sama teman, saya dikasih majikan itu seperti ini loh, kayak gini. Ya, bukan berarti kita meminta belas kasihan sama teman, enggak, hanya mengeluarkan unek-unek. Dan jangan berharap teman kita itu memberi makanan. Tapi kalau misalkan teman kita berhati baik, memberikan makanan, ya sudah, terima dulu untuk awal. Supaya kamu bisa beradaptasi dengan majikan ini, supaya ada tambahan makanan gitu ya guys ya. Nah nanti kalau misalkan kamu sudah punya gaji, kamu bisa berterima kasih kembali ke teman kamu yang sudah berbaik waktu itu. Ya, sepakat ya dari sini. Nah, tapi kalian harus ingat tuh, harus dikembalikan saat kamu punya rezeki ya guys ya, ke teman kamu yang baik itu, supaya lepas hutang budi, supaya nanti teman kita yang baik yang suka ngasih makanan, kalau nanti pinjam data ya jangan seperti itu gitu ya guys ya. Jadi harus ada timbal baliknya. Oke, sepakat dari situ ya. Nah, selama kamu sehari itu masih bisa makan, ya jalani. Tapi kalau misalkan memang nggak ada lagi majikan marah-marah ngasih makan kamu wajib ngomong sama agent, saya butuh makan. Nah, kalau misalkan sampai agent ya udah ikuti aja apa aja yang ada di situ. Kalau nggak ada, kamu boleh lapor ke KJRI. Nanti Kaisam kasih nomor teleponnya ya guys ya. Nah, nanti KJRI itu ngomong, ya udah kalau kayak gitu Mbak, kamu lapor ke labor aja. Ya, tapi usahakan kalau misalkan masih potongan, usahakan ya guys ya. Kalau misalkan lapor labor dan kamu masih pengen kerja di Hong Kong, Kaisam sarankan supaya kamu itu bertahan sampai potongan kamu lunas, atau kamu bisa 10 bulan bertahan dulu di rumah majikan. Karena kalau misalkan kamu sudah 10 bulan, biasanya kamu bisa mencari di agent lain untuk ganti majikan. Nah, kalau misalkan labor ini sampai menegur majikan kamu ya guys ya, otomatis dong ada dua kemungkinan kalau majikan kamu ditegur. Kamu di interminate atau kamu di dipertahankan, atau majikan ini berubah menjadi baik sama kamu. Nah, buruknya deh kalau kita di interminate. Nah, kalau misalkan kita sudah melaporkan kejadian ini dengan bukti-bukti makanan yang tulang, ceker ayam ya guys ya, itu kan kamu foto tuh, perbanyak bukti sampai 10 bulan kamu bertahan, dan pada kenyataannya majikan tidak berubah, ya wis, dileborkan saja. Kamu bisa mencari majikan lagi, dan kamu bisa cerita kronologi kenapa majikan kamu bisa diinterminate ke imigrasi ya guys ya, supaya kamu bisa mendapatkan majikan baru. Oke? Nah itu ya guys ya. Jadi kalau misalkan masih 1 bulan, 2 bulan, Kaisam sarankan untuk bertahan aja dulu dengan kerasnya Hong Kong seperti itu. Karena memang wajar seperti itu, karena pikiran orang Hong Kong itu makanan itu mahal kok ikannya, jadi kalaupun kepalanya aja juga itu udah mahal gitu, ngerti nggak? Nah iya, kita hanya merubah sudut pandang kita aja. Oh ya udah, mungkin itu adalah pemberian yang terbaik dari majikan kita, ya kan? Nanti tunggu aja majikan nih, kalau kamu nggak berubah-berubah, nanti saya akan laporkan. Tapi kamu juga harus berani nanya hak kamu, majikan saya makan apa, mulai sekarang harus berani nanya ya guys ya. Nah buat teman-teman kita yang makannya di luar sana banyak, bersyukur dicukupi, alhamdulillah ya guys ya. Kalau misalkan kamu majikannya royal gitu, jangan lupa berbagi dengan teman-teman kita yang mungkin majikannya pelit ya guys ya. Untuk itu KJRI ya guys ya, semoga bisa memperjuangkan uang makan kita diuangkan aja ya guys ya, biar kita beli sendiri, ya kan? Setuju gak sih? Ya setuju aja ya, Kaisam itu pengennya kayak gitu aja guys ya. Lumayan 1000 loh di kontrak kerja, ya kan? Kita dapat tulang kayak gitu, wah majikan untung banyak ya guys ya. Belajar ya guys ya dari kisah ini, dan share ke saudara-saudara kamu yang mungkin baru datang ke Hong Kong untuk sabar, karena memang begitu keadaannya ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.